tahu deh apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan sama masyarakat Indonesia. Contohnya mobil ini, mobil yang besar, muat banyak, irit, dan ini adalah Darion tipe yang paling murah. Kira-kira meskipun paling murah, dapat apa aja ya? Wuling Darion jadi game changer banget di skena mobil listrik Cina. Di saat yang lain bermain dengan SUV atau hatchback atau microcar, Wuling justru menawarkan mobil yang sejak lama jadi idaman keluarga. MPV 7-seater yang mewah tampangnya. Nah, yang menarik, biarpun yang kita tes ini adalah tipe termurah yang harganya sangat masuk akal, tapi tampangnya nggak kelihatan murahan sama sekali. Dan banyak loh yang nggak percaya kalau harganya semurah itu. Harus diakui, secara tampang, Wuling Darion ini lebih cakep yang PHEV karena ada grillnya gitu. Sementara kalau yang EV ini dibuat polosan aja biasa. Tapi yang asik adalah meskipun ini tipe termurah, tapi Wuling tetap memberikan kita model lampu DRL yang sama, LED yang sama, bahkan lengkap dengan cornering lightnya. Jadi oke lah. Sementara dari samping, kita juga dapat tampang yang berkelas banget. Ini mobil cakep teman-teman dengan harganya yang cukup terjangkau, tapi dapat tampangnya segini sih rasanya worth it ya. Dapat MPV yang high roof, pintu geser, meskipun harus diakui sayang banget ya. Entah kenapa Wuling di tipe Darion tipe termurah ini dikasih model pintu geser yang manual. Yang jujur, wah, berat banget. Sementara di belakang juga pintunya, ya lagi-lagi karena tipe termurah, ya, jadi nggak dikasih model yang power tailgate, alias kita buka manual. Ini pintu yang panjang teman-teman, tapi untungnya karena ini mobil besar jadi akomodatif. Bentar, ada kekurangan juga nih di bagasinya yang lega ini. Yes, ini tuh jok baris ketiganya nggak bisa dilipat rata lantai. Bahkan metode pelipatannya agak jadul gitu dan bikin lantainya agak nggak lurus. Jadi kalau mau taruh barang ya perlu agak pakai strategi nih. Tapi ini bagasinya ada ruang tambahan di bawahnya, di samping kiri dan kanannya. Oke lah. Nah, kalau jok baris ketiga yang didudukin, ini sih enak, nyaman, lega, dan empuk. Rasanya muat lah buat 3 orang dewasa. Mana fasilitasnya lengkap juga nih. Ada kaca juga, jadi nggak bikin kita takut. Terus, kalau jok baris kedua sih nggak usah ditanya. Ini posisi terbaiknya. Dengan jok model captain seat, tentu penumpang yang duduk sini jadi dimanjain banget. Terus untuk fasilitasnya, di belakang sini juga untuk penumpang baris kedua sih rasanya ya lengkap lah teman-teman. AC-nya ada, bisa diatur juga di sini tingkatannya. Terus ada USB port, ada cup holder bisa numpang sama penumpang depan sharing. Terus di belakang sini juga kita dapat mekanisme buka tutup jendela yang sekali pencet aja, one touch. Dan asiknya mobil ini jok belakang baris keduanya ini bisa diturunkan sampai merebah sekali. Jadi kalau kita mau istirahat, ini sih mobil akomodatif banget, bisa mengakomodir. Cuman ya harus diakui kelemahan dari Darion tipe termurah ini adalah dia nggak dikasih sunroof, terus juga airbagnya hanya 4 buah. Fitur lain yang ada di tipe termahal tapi nggak ada di tipe termurah ini nih, ADAS. Jadi mobil ini ya klasik aja, paling dikasih cruise control doang dan kamera parkir. Jadi kalau mau manuver harus rajin-rajin celingak-celinguk nih. Tapi yang kami suka dari kokpit mobil ini tuh banyak banget tempat penyimpanan. Terus meski dia nggak ada wireless charging, tapi tempat di tengah sini nih bisa dipakai buat nyimpan HP dan rasanya fleksibel banget, bisa buat taruh perintilannya. Nah yang asik, kalau kita udah terbiasa pakai Wuling, terus pindah ke Darion ini, rasanya familiar teman-teman. Karena ini model panel clusternya mirip-mirip, model setirnya juga sama, terus juga penggunaan transmisinya ditaruh di model kayak umumnya mobil lampu sen gitu ya. Tapi ya familiar lah, jadi nggak canggung untuk pindah dari Wuling lama ke Wuling yang ini. Terus yang kami suka juga, Wuling itu user interface di unitnya ini terasa gampang buat kita kenali. Kayak untuk mengatur AC tinggal pencet yang bawah sini, maka langsung masuk ke menunya, terus gampang dikenalinya gitu ya, ini buat apa. Terus juga kalau kita mau mengatur pengaturan di mobil ini, tinggal masuk ke mode settingan ini, terus pilih driving atau control atau energi yang semuanya ditulis dengan grammar yang baik. Setidaknya dibandingkan mobil Cina lain tuh Wuling ya gampang dipahami lah. Terus mobil ini juga punya mode-mode yang bisa diatur, mereka nyebutnya scene mode.
Di sini bisa atur nap mode, camp mode, power keep, banyak di sini, tinggal kita main-mainin aja. Saya suka mode yang camp mode ini karena dia bisa punya grafis yang cakep gitu tampilannya. Terus juga kita mobil ini dibekali dengan Apple CarPlay dan Android Auto yang sayangnya masih pihak ketiga. Tapi oke lah, bisa dipakai. Meski beda harganya cukup jauh dengan tipe termahal, tapi Wuling ternyata nggak menyunat kapasitas baterai ataupun tenaga dari motor listrik dari Ion EV ini. Baterainya tergolong cukup buat dipakai harian, bahkan dipakai keluar kota pun siap-siap aja. Dan performanya juga mantap, sudah kami buktikan. Saya masih ingat persis, beberapa waktu, nggak lama dari peluncuran dari Ion, Detik Auto diajakin sama Wuling untuk mengetes mobil ini langsung dari Bali sampai Jakarta. Wow, perjalanan panjang. Saat itu memang bukan saya yang ditugaskan, tapi Bang Upi yang jalan. Dia bilang ke saya kalau ternyata enak mobil itu. Nggak pegal katanya. Ya, meskipun jalan di atas 1000 kilo berhari-hari, ya membuat saya jelas skeptis dan agak-agak nggak percaya lah awalnya. Kok bisa? Tapi ternyata setelah saya mengetes langsung mobil ini, saya pinjam dalam jangka yang panjang. Saya mengetes mobil ini di momen libur akhir tahun, teman-teman. Jadi berhari-hari, bahkan hampir 2 pekan gitu tepatnya. Dan saya bawa jalan jauh. Dari Jakarta saya ke Bandung, ke Sukabumi, lalu kembali ke Jakarta. Dan ya, nyatanya mobil ini memang enak. Dibawa bareng sama keluarga juga bikin mereka nyaman. Dan rasanya bisa memuaskan banyak orang. Karakter nyetir mobil ini tuh ergonomis banget. Posisi duduknya tinggi, nyaman, dengan visibilitas yang baik. Jadi nggak ada tuh cerita intimidatif atau takut meski badan mobil ini bongsor. Mobil ini juga punya peredaman kabin yang cukup baik. Walaupun di tipe termurah nggak pakai kaca 2 lapis, tapi udah oke banget peredaman kabinnya. Dan dari perasaan kami, karakter suspensi mobil ini tuh rasanya pas. Empuknya dapet, tapi nggak sampai limu yang nakutin gitu. Oh iya, jelas kita harus berterima kasih dengan perancangan mobil ini yang dimana mobil listrik secara natural memposisikan baterainya diletakkan di bawah dan di tengah. Dan itu membuat mobil yang bongsor kayak gini menjadi terselamatkan dalam tanda kutip. Mobil ini punya cutter shock yang cukup empuk bermainnya, tinggi, besar sehingga dikhawatirkan limbung. Tapi dengan adanya baterai yang berat pastinya diletakkan di tengah bawah membuat menjadi dalam tanda kutip semacam jangkar gitu yang bikin mobil ini menjadi antep. Ya kita ajak bermanuver di kecepatan yang tinggi, mobil ini menjadi tidak menakutkan dan rasa limbungnya juga jadi tereduksi sedikit. Dan itu yang membuat mobil ini rasanya bikin kita tenang ketika pakai jalan jauh, mungkin di jalan tol yang panjang gitu. Tapi kalau satu hal yang bisa dikritisi dari rasa berkendara mobil ini adalah ini. Entah kenapa karakter setirnya ini hambar banget dan dibuat cukup enteng sehingga kalau kita lagi berkendara di tol, saya kemarin ngetes melewati tol Trans Jawa sedikit, rasanya agak kurang percaya diri gitu dengan karakter setirnya yang seringan ini. Saya sih berharap mobil ini bisa dibuat lebih berbobot lagi dan lebih komunikatif setirnya sehingga kalau kita lagi jalan jauh ya nggak perlu pegal-pegal, nggak perlu capek-capek sering mengoreksi lajur. Jadi kita bisa lebih tenang dan nyaman ketika berkendara. Oh iya, satu hal lagi yang harus dikritisi dari Wuling Ion EV ini adalah kalau lagi ngecas, oke lah bisa cas cepat dengan DC charging sampai rate 120 kW. Nice. Tapi sayangnya, ini tuh kalau kita lagi colok casannya, pintu kirinya udah pasti nggak bisa dibuka. Menurut saya, itu kondisi yang nggak ideal deh. Karena kalau terjadi apa-apa saat ngecas, penumpang yang mau keluar atau mau nyelamatin barang dari mobil hanya bisa mengandalkan satu pintu aja. Wuling dari Ion EV ini meskipun di tipe termurah tapi bisa memberikan kita kenyamanan dan kemewahan. Dan menurut saya kalau kalian rasanya nggak butuh-butuh amat ada, terus nggak butuh sunroof, nggak butuh fitur-fitur yang terasa gimmicky, rasanya beli Wuling dari Ion tipe ini aja udah lebih dari cukup. Toh sisa uangnya banyak banget dibandingkan tipe termahal. Dan ya in this economy kita butuh lah banyak-banyak tabung kayak gitu. Menurut kalian gimana? Mending yang ini atau tipe yang mahal sekalian?